Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya Mustafa Kamil dalam mata kuliah Akuntansi Dasar pertemuan 9, Akuntansi Perusahaan Dagang. Kita mempelajari materi buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah buku besar yang merinci saldo dari buku besar utama. Pada umumnya buku besar pembantu ada 4 macam, yaitu buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu utang, buku besar pembantu persediaan, dan buku besar pembantu aktiva tetap. Nah, saya coba menjelaskan seperti ini, buku besar utama. Misalnya utang. Ini ada buku besar utama utang. Utang. Nah, ini kan utangnya banyak. Utang ke A. Ya. Utang ke B misalnya. Lalu utang lagi ke A. Di sini nominalnya nih. Saya tulis misalnya XX aja nominalnya, XX, XX. Nah, utang ke C, utang ke B, terus seperti ini. Nah, kalau ditanya misalnya utang ke A ada berapa totalnya? Nah, nggak bisa ketahuan kan kalau misalnya utangnya A, ke A-nya banyak. Nah, maka butuh buku besar pembantu. Nanti di sini di buku besar ini, ya ini khusus utang. Ini khusus buku besar pembantu utang ke A aja nih. Nah, seperti ini. Nah, bentuk buku besar pembantu. Di sini ada nama, ada alamat. Kalau misalnya dia ini buku besar pembantu utang, ya namanya nama orang yang kita kasih pinjaman atau nama badannya, perusahaannya. Ini buku besarnya. Pencatatan buku besar pembantu. Proses pencatatan dalam buku pembantu dapat dilakukan dari bukti transaksi langsung ke dalam buku pembantu atau dari jurnal khusus. Jurnal khusus yang kemarin kita pelajari pertemuan ke-6. Contoh misalnya di sini berdasarkan jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, dan jurnal umum. Ini datanya di bawah nih. Ini jurnal penerimaan kas. Nah, ini jurnalnya, jurnal khususnya. Ini jurnal penjualan. Ya, kalau jurnal penjualan yang kita pelajari di sini ada jumlah ini mewakili 2 perkiraan, piutang dan penjualan. Lalu ada jurnal umum. Ya, jurnal umum itu transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam 4 jurnal khusus yang kemarin kita pelajari. Kalau dia tidak bisa dapat dimasukkan dalam 4 jurnal khusus, maka dimasukkan dalam jurnal umum. Nah, dari ketiga jurnal tadi, maka kita buat buku besar pembantu piutang Tuan A. Nah, sebelumnya ada saldo, ya. Ada saldo nih, ada saldo. Ada saldonya 2.500. Kita bisa lihat data dari yang atas.
kita ke atas sini. Di sini ada di jurnal umum. Nah, ini ada piutang dagang nih. Nah, 16.000 letaknya kredit. Nah, maka di sini kita masukkan. Nah, ini dia. Ini dia. Kita masukkan ke sini. 16.000. Jadi angkanya ini ya, kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan, ini A ya. Nah, ini yang A, sumber A-nya. Ah, itu dia. Gampang gitu. 16.000. Lalu nah ini di jurnal penjualan ini 64.000 kan ada di dalamnya ini ada dua perkiraan piutang dan penjualan. Piutangnya di debit ya. Piutangnya di debit, maka kita pindahkan di debit. Nah, ini dia. Nah, itu dia. Ya. Debit. Lalu ini ada piutang dagang juga. Ini letaknya di mana? Kredit. Ya, tanggal 16. Letaknya kredit. Kita pindahkan. Nah, ke sini. Nah, dia. Ya, kredit. Setelah itu, kita cari saldonya. Cari saldonya, ini saldo awalnya 2.500 ditambah penjualan kreditnya 64.000. Lalu dikurangkan aja sama yang ada di kredit. Dikurangkan 16.000, dikurangkan 48.000. Maka saldo akhirnya berapa? 2.500. Saya ulang, saldo akhir 2.500 didapat dari saldo awal 2.500 ditambah penjualan kredit ini 64.000 dikurang 16.000 lalu dikurang 48.000. Maka saldo akhirnya 2.500. Cara posting dari jurnal khusus ke buku besar. Setelah semua transaksi dicatat dalam jurnal khusus dan rekapitulasinya, langkah selanjutnya adalah pemindahan ke dalam buku besar secara berkala pada akhir bulan. Nah, ini di sini ada jurnal pengeluaran kas. Kita pindahkan, kita buat rekapitulasi jurnal pengeluaran kas. Di debit, pertama yang di debit dulu nih, kita pindahkan yang di debitnya dulu. Di debit ada ini pembelian.
pembelian. Nah, pembeliannya berapa? 20.500. Nah, ini. Di debit. Makanya kita letakkan di debit. Ini 20.500. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Nah, lalu pembelian nomor perkiraannya di sini 4.2.0.0 ini. Nah, itu dia. Lalu di debitnya ada serba-serbi. Di serba-serbi ada biaya promosi. Nah, ini. Nah, kita pindahkan sini. Nah, debit ya, kita pindahkan. Nah, kita pindahkan ke sini. Nah, seperti itu. Nah, serba-serbi ini yaitu nama perkiraannya biaya promosi. Nah, biaya promosi ini nanti ditulis nama nomor perkiraannya aja. Nah, ini nomor perkiraannya. Ini nomor perkiraan untuk biaya promosi. Lalu di kredit ada kas. Nah, kasnya tuh ada 2. Tinggal ditambahkan di sini. Kasnya ini ada yang 20.500 ditambahkan dengan 5.000. Nah, jadi 25.500. Nah, kita pindahkan. Ini letaknya di kredit. Ya, letaknya di kredit. Kita pindahkan ke kredit. Ini dia. Jadi totalnya yang kita pindahkan. Ya, 25.500. Jadi ini totalnya ini 2. Kita pindahkan. Ini total 2. Kita pindahkan ke sini. Nah, seperti itu. Totalnya aja. Lalu kasnya ini yang kita tulis nomor perkiraannya aja. Nah, ini. Nah, seperti ini. Jurnal penerimaan kas. Nah, kita buat rekapitulasi jurnal penerimaan kas. Kita pindahkan yang debit dulu. Di debit ada kas. Total kasnya itu dari mana aja? Kasnya dari penjualan tunai ini. Nah, 250.000 dari pelunasan piutang dagang 48.000. Kita tambahkan nih 250.000 tambah 48.000. 298. Kita pindahkan di rekapitulasinya totalnya. Kita pindahkan. Ah, ini dia. Nah, jadi dari ini 2 kita pindahkannya ke sini. Nah, totalnya aja. Lalu kas ini yang kita tulis di rekapitulasi nomor perkiraannya. Ini nomor perkiraannya. Nah, itu dia nomor perkiraannya. Lalu yang dikredit. Yang dikredit itu ada piutang dagang. Piutang dagang di sini hanya 1 ya. 48.000. Nah, kita pindahkan yang kredit 48.000. Ya, kita pindahkan ke kredit. Nah, di sini. Kredit, ya. Lalu yang kita tulis nomor perkiraannya. Ini nomor perkiraannya.
Lalu di kredit ada penjualan. Nah, penjualannya ada 250.000. Kita pindahkan ke kredit. Ini dia. Nah, ini tarik garis. Nah, ke sini pindahkannya. Yang kita tulis nomor perkiraannya. Ini dia nomor perkiraan untuk penjualan. Lalu kita jumlahkan debit dan kreditnya. Ya. Kita jumlahkan ini 298, 48.000 ditambah 250.000, 298. Jadi debit dan kredit itu harus sama. Dari rekapitulasi di atas kita pindahkan untuk buku besar kas. Sebelumnya buku besar kas ini ada saldonya. Nah, ada saldonya. Saldonya 50.500. Lalu ke atas nah, ini kas. Ya. Kasnya 298.000. Letaknya di mana? Di debit. Kita pindahkan. Nah, ini 2 itu dia. Ya. Kita pindahkannya dari rekapitulasinya. Ini yang JKM 1, Anda lihat kalau misalnya apa sih JKM 1, lihat di bawah sini. Nah, ini dia JKM. Ya. Ada keterangannya. Lalu kita ke atas lagi. Nah, ini. Di rekapitulasi jurnal pengeluaran kas. Nah, ada di kredit ini. Nah, 25.500. Kita kalau tadi yang kan buku besar kas, kita lihat kas saja, kas nomor perkiraannya berapa? Tadi kan 111 ini tadi, ya. 111 ini kas. Kita tinggal pindahkan aja ini. Nah, ini. Kita pindahkan ke sini. Sudah. Setelah itu kita jumlahkan. Yang di debit jumlahnya berapa? 50.500 ditambah 298.000. Ini 348.500. Yang di kredit 25.500. Ini dia. Lalu saldonya berapa? Ya tinggal yang debit ini 348.500 dikurang yang di kredit 25.500. Jadi saldonya ada 322.200. Iya, terima kasih.